Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NPM 1901070001 dari kelas TPPL 2A. Saya mahasiswa semester 4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Yang terhormat Bapak Oto Prasadi SPI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktik instrumentasi dan pengukuran. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mencoba menjelaskan tentang instrumentasi pengukuran. Langsung saja kita ke videonya. Instrumentasi pengukuran. Ya, yang saya ingin bahas itu pada instrumentasi pengukuran ini ada 3. Yang pertama itu GCMS atau gas chromatography mass spectrometry, yang kedua luxmeter, yang ketiga portable digital refractometer. Apa saja sih yang kita bahas pada ketiga instrumentasi itu? Ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian, yang kedua itu tipe alat, yang ketiga itu fungsi alatnya, yang kelima itu metodenya, yang kelima itu cara kerjanya, yang keenam itu spesifikasi alatnya, yang ketujuh itu info lainnya dari instrumentasi tersebut. Ya, kita akan memasuki pada instrumentasi pengukuran yang pertama, yaitu GCMS atau gas chromatography mass spectrometry. Bisa dilihat gambar atau bentuk instrumentasi pengukuran GCMS. Ada layar ya. Pengertian GCMS. GCMS atau gas chromatography mass spectrometry yaitu gabungan dari alat GC dan MS. Sampel yang dianalisis akan dipisahkan terlebih dahulu dengan alat GC atau gas chromatography. Kemudian diidentifikasilah dengan alat MS yaitu mass spectrometry. GC dan MS merupakan kombinasi kekuatan yang simultan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran dalam suatu sampel. GCMS digunakan untuk identifikasi kualitatif dan pengukuran kuantitatif dari komponen individual dalam senyawa campuran kompleks yang mudah menguap atau volatil. Analisis GCMS dengan predikat pemisahan yang high resolution serta MS yang sensitif sangat diperlukan dalam bidang aplikasi, antara lain bidang lingkungan, arkeologi, kesehatan, forensik, kimia, biokimia, dan lain sebagainya. Tipe GCMS ini ada 3. Yang pertama itu Thermo-Scientific Track 1310 gas chromatograph. Yang kedua itu Thermo-Scientific ISQ LT Single Quadrupole Mass Spectrometer. Yang ketiga yaitu GCMS QP 2010 Plus. Kegunaan dari GCMS yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menentukan berat molekul suatu senyawa dengan sangat teliti. Yang kedua,
terdapat untuk spektroskopi massa yang digunakan untuk mengetahui rumus molekul melalui analisis unsur. Yang ketiga yaitu dapat mengenali senyawa berdasarkan reaksi fragmentasi sehingga bisa digunakan cara tambahan untuk mengetahui apakah senyawa tersebut termasuk golongan alkohol, asam karboksilat, aldehida, dan lain sebagainya. Spesifikasi GCMS yaitu yang pertama autoinjector tipe triple RSH, yang kedua gas helium UHP. Setelah itu software Chromelin sudah memiliki library untuk memudahkan mengetahui senyawa yang terdeteksi apabila tidak terdapat standar yang sesuai dengan senyawa yang diuji. Selanjutnya itu detektornya FID dan MS. Kolom yang digunakan yaitu RTX 5MS adalah 5% diphentyl per 95% dimetil polisiloxane dan karbowak atau polyethylene glycol. Dan fase gerak yang digunakan adalah helium. Metode pada GCMS yaitu metode analisis yang digunakan pada GCMS dapat mengetahui atau mengukur jenis dan kandungan senyawa dalam suatu sampel baik secara kualitatif dan kuantitatif. Instrumen ini merupakan perpaduan dari dua instrumen yaitu kromatografi gas yang berfungsi untuk memisahkan senyawa menjadi senyawa tunggal dan spektroskopi massa yang berfungsi untuk mendeteksi jenis senyawa berdasarkan pada pola fragmentasinya. Pengukuran menggunakan GCMS pada umumnya hanya dibatasi untuk senyawa berwujud gas atau cairan yang mempunyai tekanan uap minimal 10 torr. Prinsip kerja dari instrumen GCMS. Yang pertama, sampel yang diinjeksikan ke dalam kromatografi gas akan diubah menjadi fase uap dan dialirkan melalui kolom kapiler dengan bantuan gas pembawa. Yang kedua, pemisahan senyawa campuran menjadi senyawa tunggal terjadi berdasarkan sifat dan perbedaan sifat kimia dan waktu yang diperlukan bersifat spesifik untuk masing-masing senyawa. Yang ketiga, pendeteksian berlangsung di dalam spektroskopi massa dengan mekanisme penembakan senyawa oleh elektron menjadi molekul terionisasi dan pencatatan pola fragmentasi yang terbentuk dibandingkan dengan pola fragmentasi senyawa standar yang diidentifikasikan dengan persentase similarity index atau SI. Cara kerja dari GCMS. Yang pertama, salah satu metode pemisahan kimia yang paling utama adalah kromatografi. Senyawa-senyawa yang ada dalam campuran dipisahkan di dalam kolam kromatografi. Adapun mekanisme pemisahannya antara
beberapa senyawa terjadi karena perbedaan harga kelarutan masing-masing dalam pelarut yang bergerak dan perbedaan keterserapan masing-masing senyawa kepada fase diam. Dalam kromatografi gas atau GC, fase gerak adalah gas helium. Instrumen menjadikan bermacam-macam perasa diam yang mengikuti sifat-sifat senyawa dalam sampel. Spektroskopi massa atau MS adalah metode untuk menganalisis senyawa murni yang sudah dipisahkan dari GC. Senyawa yang masuk ke inlet MS akan dipecah-pecah dengan bombardir elektron sehingga menjadi ion-ion. Pola pemecahan molekul akan sangat bergantung pada kestabilan ikatan yang ada di dalam suatu molekul. Dari pola-pola pemecahan molekul ini, struktur molekul dapat diketahui. Berikut saya akan tampilkan cara dan prinsip kerja dari instrumentasi pengukuran GCMS yang berasal dari channel YouTube Acerina Maka. Gas pembawa dialirkan menuju kolom melalui flow controller. Selanjutnya, sampel diinjeksikan. Sampel masuk ke dalam oven dan diubah menjadi fase uap. Dialirkan menuju kolom dengan bantuan gas pembawa. Dalam kolom terjadi pemisahan senyawa. Senyawa yang berinteraksi kuat dengan kolom atau fase diam akan keluar lebih lama dan sebaliknya. Senyawa ditembaki dengan berkas elektron berenergi tinggi, sehingga senyawa berionisasi melepas elektron menjadi ion positif. Ion-ion diarahkan ke medan magnet melalui Charles Rivet. Ion positif dibelokkan oleh medan elektromagnetik. Pembelokan ini menyebabkan adanya pemisahan fragmen ion sesuai dengan rasio massa per muatannya. Setelah terpisah berdasarkan rasio massa per muatannya, sampel akan dideteksi oleh detektor. Data dari detektor akan dikirim ke komputer dan diplot dalam sebuah grafik disebut spektrum massa. Ini adalah contoh dari spektrum massa. Sampel yang telah dipreparasikan diinjeksikan ke dalam alat. Selanjutnya, sampel yang berupa uap akan jalan ke kolom dengan bantuan fase gerak yang berupa gas. Gas yang biasa digunakan ialah gas helium. Selanjutnya dilakukan penembakan senyawa elektron menjadi molekul terionisasi. Sampel dipecah menjadi ion-ion positif. Selanjutnya hasil dibaca oleh detektor dan hasilnya akan diterima oleh komputer. Hasil berupa kromatograf terdiri dari pik. Instrumentasi pengukuran yang kedua yaitu luxmeter. Untuk gambar luxmeter dapat dilihat pada layar ya. Pengertian dari luxmeter. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Pengukuran intensitas cahaya ini memiliki tingkat akurasi tinggi dan respon yang sangat cepat dan sensitif. Instrumen alat ini dapat melakukan pengukuran intensitas cahaya mulai dari 0 sampai dengan 200.000 lux. Tipe dari
luxmeter yaitu luxmeter LX1330B. Kegunaan dari luxmeter. Luxmeter banyak digunakan pada bidang sinematografi dan desain tata cahaya untuk menentukan tingkat cahaya yang maksimal untuk sebuah adegan. Alat pengukuran intensitas cahaya juga banyak digunakan pada bidang-bidang pencahayaan umum lainnya untuk membantu mengurangi jumlah intensitas cahaya yang terbuang di rumah, polusi cahaya di luar, dan untuk memastikan tingkat intensitas cahaya yang tepat untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, spesifikasi digital luxmeter. Yang pertama, displaynya yaitu 3 sampai 1/2 atau 0,5 digital, 18 mm LCD. Powernya yaitu menggunakan baterai 9 volt. Range-nya yaitu 0,1 sampai 200 atau 2000 atau 20.000 atau 200.000 lux. Akurasinya itu kurang lebihnya 3% sampai 10 digit atau 0 sampai 20.000 lux, atau bisa aja kurang lebih 5% dan kurang lebih 10 digit atau overnya itu maksimalnya 20.000 lux. Sampling rate-nya adalah 3 sampai 3 times per second. Daya tahan baterainya yaitu sekitar 200 jam. Ukuran dari luxmeternya yaitu 149 x 71 x 41 mm. Ukuran detektornya cahaya yaitu 100 dikali 60 dikali 28 mm. Pengulangannya yaitu sekitar 2%. Karakteristik temperaturnya itu kurang lebih 0,1% derajat Celcius. Tipe detektor cahayanya yaitu silikon foto diode dengan filter, dan suhu operasionalnya itu 32 sampai 104 degrees F atau 0 sampai 40 derajat Celcius. Jenis-jenis lux itu jenisnya ada 2. Yang pertama yaitu luxmeter analog, yang kedua yaitu luxmeter digital. Luxmeter analog adalah alat ukur cahaya jenis analog dengan mengatur besarnya intensitas cahaya menggunakan 2 skala, yakni yang terletak di atas dan di bawah. Terdapat kisaran skala 60 untuk yang terletak di atas, kemudian skala 60 untuk yang terletak di bawah. Skala tersebut merupakan penentuan besar kecilnya intensitas cahaya yang ada. Maka, semuanya nantinya jumlah intensitas cahaya yang keluar bergantung pada skala yang digunakan. Yang kedua yaitu luxmeter digital adalah sebagai besar masyarakat lebih memilih menggunakan alat ukur cahaya jenis digital
karena dinilai lebih cepat dan praktis. Terdapat 3 rank yang berbeda pada skala pengukurannya, yaitu rank A, rank B, dan rank C. Rank yang digunakan nantinya berpengaruh pada pengukuran cahaya yang akan dihasilkan. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, sebaiknya gunakan rank A karena memiliki jumlah lux hingga 2000 lux. Satuan dari luxmeter yaitu lux yang disimbolkan dengan Lx sesuai dengan aturan SI atau Sistem Satuan Internasional. Dan untuk fungsi lux yaitu sebagai pengatur intensitas cahaya yang tersebar di dalam suatu tempat. Penciptaan alat ukur cahaya tersebut dilatar belakangi kesadaran kebutuhan cahaya yang berbeda-beda di tiap ruangan, misalnya pada ruangan kerja. Bagian dari luxmeter yaitu ada layar panel yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Yang kedua, tombol on off yang berfungsi sebagai tombol untuk menyalakan atau mematikan alat. Yang ketiga yaitu tombol rem yang berfungsi untuk tombol kisaran ukuran. Yang keempat yaitu zero adjust yang berfungsi sebagai kalibrasi alat apabila alat tersebut error. Yang terakhir yaitu sensor cahaya yang berfungsi untuk mengkoreksi atau mengukur cahaya tersebut. Cara menggunakan luxmeter. Yang pertama, nyalakan alat terlebih dahulu dengan cara menekan tombol on atau yang memiliki gambar bulat dengan garis di tengahnya. Yang kedua, pilih kisaran rank yang digunakan sebagai patokan pada saat proses pengukuran. Tekan tombol berwarna merah yang bertuliskan ranks. Lalu pilih 3 kisaran level yang ditampilkan, yakni 2000 lux, 20.000 lux, dan 50.000 lux. Sebenarnya, jika ingin mengukur cahaya alami, lebih disarankan menggunakan range 2000 lux karena nanti hasilnya akan lebih jelas dan mudah untuk dibaca. Yang ketiga yaitu mengarahkan sensor cahaya pada sudut area yang ingin diketahui jumlah intensitas cahayanya. Pastikan untuk mengarahkan pada tempat yang strategis agar nantinya sensor diperoleh benar-benar akurat. Dan yang terakhir yang keempat, menunggu sejenak hingga alat stabil dan hasil dari pengukuran akan muncul pada layar panel. Cara membaca hasilnya bergantung pada kisaran rank yang dipilih, kemudian dikalikan dengan jumlah 1 lux. Cara kerja luxmeter. Alat pengukuran cahaya tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat mendukung proses pengukuran dengan baik. Di dalam alat ini juga dilengkapi dengan sel foto yang nantinya digunakan untuk menangkap cahaya yang dibutuhkan oleh layar panel sensor cahaya. Jenis sensor yang digunakan adalah fotodiode yang merupakan salah satu bagian dari sensor optik. Yang terpenting adalah meletakkan sensor cahaya pada area pusat yang ingin diketahui tingkat intensitas cahayanya. Respon alat ini tentunya akan berbeda apabila terkena cahaya alami dan cahaya buatan, sebab memang biasanya cahaya alami memiliki warna serta panjang gelombang yang sangat berbeda dengan cahaya buatan. Prinsip kerja dari luxmeter. Luxmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat penerangan atau tingkat penerangan pada suatu area
atau daerah tertentu. Alat ini di dalam memperhatikan hasil pengukurannya menggunakan format digital. Alat ini terdiri dari angka, sebuah sensor dengan sel foto dan layar panel. Sensor tersebut diletakkan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Maka, banyak cahaya yang diserap oleh sel, maka arus yang akan dihasilkan pun sangat besar atau semakin besar. Cara membaca luxmeter. Pengukuran menggunakan range 0 sampai 1959, maka dalam pembacaan pada layar panel dikalikan 1 lux. Bila menggunakan range 2000 sampai 19990, dalam membaca hasilnya pada layar panel dikalikan 10 lux. Bila menggunakan range 20.000 sampai 50.000, dalam membacanya hasil dikalikan 100. Berikut saya akan tampilkan juga tentang cara menggunakan digital luxmeter yang berasal dari channel YouTube Dirga Biologi Channel. Halo guys, kita ketemu lagi. Sekarang kita akan membahas tutorial tentang cara. Ada yang pernah melihat alat ini? Ini yang dikenal dengan luxmeter digital luxmeter. Fungsi alat ini adalah untuk mengukur intensitas cahaya. Kita perhatikan kembali komponen-komponennya di sini. Digital selalu terkait dengan baterai. Posisi baterainya ada di bagian belakang. 6F22 9 volt. Kemudian di sini ada tombol-tombol off, tombol on, dan hold. Kemudian tombol skalanya 2000 sampai 50.000. Semakin tinggi kita naikkan switchernya di sini untuk mengukur intensitas cahaya. Di sini, tapi pada umumnya kita pakai yang 2000. Di sini ada tombol on hold-nya. Kalau kita mau menghidupkan, kita switch ke on. Nah, seperti ini. Di sini ada layarnya. Satuannya adalah lux. Kemudian cara makainya bagaimana? Nah, yang terpenting adalah sensor cahayanya di sini. Ya, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini dia sensor cahaya. Nah, sensor ini kita arahkan ke sumber cahaya. Kemudian kita perhatikan angkanya. Yes. Terus bergerak. Iya. Cahaya di sini itu kurang lebih 87 lux. Nah, dalam perhitungannya agar tidak berubah-ubah, ya, selesai kita hold switchernya dan baru kita baca. Nah, inilah dia. Perhatikan kalau kita sekarang tambah cahayanya. Perhatikan pertambahannya. Intensitas cahaya kita tambahi dengan lampu senter. Perhatikan terus bertambah. Iya. 273 lux. Sampai stabil. Ya.
dimatikan kembali kalau kita matikan senternya. Iya. Nah, inilah cara kerja alat ini. Ya, mulai berpulang kembali intensitas cahaya. Ini kembali lagi teman-teman yang bergelut di bidang ekologi, pertanian, kemudian pengukuran faktor protein. Alat ini sangat penting sekali manfaatnya. Oke, itu dia cara kerjanya. Sensornya diarahkan ke cahaya, kemudian kita baca di sini. Ya. Penahannya kita switch. Kira-kira 47 lux. Switch off, kita kembalikan ke posisi off, dan alat ini sudah bisa disimpan kembali. Diingat, yang perlu diingat kembali adalah kalau alat elektronik disimpan lama, baterainya itu harus kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, ini tipe baterainya adalah baterai seperti ini. Ini Lux Digital tipe T13673. LX1010B. Ya, kira-kira seperti itu tutorial singkat, padat, dan mungkin jelas terkait dengan penggunaan Lux meter ini. Sebenarnya kalau alat digital itu gampang sekali dibacanya karena sudah hasil perhitungannya itu sudah muncul dalam layar. Oke, sampai jumpa lagi dalam video berikutnya dalam BBC. Berikut saya akan tampilkan tentang cara kalibrasi dari instrumen pengukuran digital portable reflectometer yang berasal dari channel YouTube phmetermurah.com. Cara kalibrasi dari refrakto digital tipe 301 yang akan dikalibrasi menyesuaikan mesinnya seperti refrakto manual pada umumnya. Cara untuk kalibrasinya sebagai berikut. Peralatan yang disiapkan adalah air murni atau aquades. Nah, di sini saya sudah siapkan. Nanti dimana aquades ini kita hanya butuh 4 tetes ya. 4. Nah, setelah itu kita tutup untuk bagian atas dan kita nyalakan alatnya. Setelah itu tekan tombol call 3 detik, habis itu lepas dan tekan lagi 1 kali. Nah, muncul N dan 0. Ini menandakan bahwa kalibrasi ini sesuai. Dan jangan lupa tadi air yang diteteskan ini sebanyak 3 tetes saja ya. Nah, setelah itu kita akan tes menggunakan madu. Ini saya juga sudah siapkan madu. Oke, kita akan tutup dan kita klik tombol read. Jadi kan muncul 79,9%.
brick dalam jumlah persen. Untuk ini adalah kadar air dalam jumlah persen, dan ini adalah BPE 42,4. Sekarang kita akan cek sampel tersebut menggunakan alat manualnya, refraktor manual. Sampel yang sama dengan yang tadi. Oke, bisa cek, sudah terlihat ya hasilnya sama dengan yang di brick digital tipe 301 yang barusan kita coba. Jadi di sini nggak ada perbedaan antara brick digital ini, hasil yang diperolehnya, dengan brick yang refraktor yang manual ini. Untuk membersihkannya nanti Anda hanya setelah penggunaan jangan lupa dibersihkan menggunakan tisu kering bagian dalamnya sampai benar-benar bersih. Setelahnya menggunakan tisu basah nggak apa-apa. Ya, selanjutnya kita akan membahas instrumentasi pengukuran yang ketiga, yaitu Portable Digital Reflectometer. Gambarnya bisa dilihat pada layar ya. Pengertiannya, Portable Digital Reflectometer merupakan sebuah pengukuran yang diciptakan untuk mengetahui atau mempunyai fungsi untuk melakukan pengukuran suatu kadar konsentrasi dengan rentang pengukuran brick 45-93%. Peranti pengukuran ini biasa mengukur berbagai sampel dengan konsentrasi tinggi seperti selai jeruk, jeli, madu, dan jus pekat. Pengukuran yang satu ini juga dilengkapi dengan fitur IP65 yang dapat membersihkan sampel yang tersisa. Maka dari itu, pengertian dari reflektometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut, misalnya gula, garam, protein, dan sebagainya. Reflektometer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui indeks refleksi, perpatan, jenis, dan konsentrasi dari suatu zat terlarut. Misalnya yaitu kadar gula, kadar urin, dan kadar protein dalam tubuh manusia. Tipenya yaitu Portable Digital Reflectometer Brick atau PAL 2. Reflectometer brick adalah reflektometer yang digunakan untuk mengukur konsentrasi padatan terlarut dari gula, garam, protein, dan lebih spesifiknya untuk makanan dan cairan ideal untuk kontrol kualitas. Hand reflectometer brick digunakan untuk gula 0-30%. Maksudnya 0-32%. Kegunaan dari Portable Digital Reflectometer yaitu Portable Digital Reflectometer ini sering dipakai oleh ilmuwan atau peneliti, dan media pengukuran sangat bermanfaat karena dapat melibatkan hasil yang akurat dengan tepat. Ketika selai atau selai mendidih diukur, PAL 2 memberikan nilai pengukuran yang baik saat pengukuran diulang beberapa kali. Pengukuran ini dilengkapi dengan tampilan layar digital sehingga akan mempermudah dalam proses pembacaan hasil
dari pengukuran. Umumnya, refraktometer digunakan pada industri maupun gudang tertentu untuk pengecekan bahan baku atau raw material, produk selama proses produksi atau proses produksi, serta produk jadi atau finish produk. Beberapa industri yang menggunakan refraktometer adalah industri makanan dan minuman F dan B, industri farmasi dan kosmetik, industri oil dan fragrance, industri bahan kimia atau chemical, industri otomotif, industri kesehatan, peternakan madu, dan lain-lain. Spesifikasi portable digital refraktometer. Yang pertama yaitu rentang pengukurannya brick 45 sampai 33%. Temperaturnya yaitu 9 sampai 99,9 derajat Celcius. Resolusi pengukuran yaitu brick 0,1% dengan temperatur 0,1 derajat Celcius. Tingkat akurasi pengukurannya yaitu brick kurang lebih 0,2% dengan temperatur kurang lebih 1 derajat Celcius. Temperatur sampel pengujian 10 sampai 100 derajat Celcius ATC. Temperatur lingkungannya yaitu 10 sampai 40 derajat Celcius. Minimal volume sampel yaitu 0,3 mili. Waktu pengetesannya yaitu 3 detik. Standar keamanannya yaitu IP65. Display layarnya yaitu digital dan LCD. Untuk power supply-nya yaitu 2 AAA alkaline batteries. Untuk dimensi alatnya yaitu 10,9 kali 5,5 dikali 3,1 cm. Beratnya yaitu 100 gram. Prinsip kerja dari portable digital refraktometer. Refraktometer bekerja menggunakan prinsip pembiasan cahaya ketika melalui suatu larutan untuk menentukan jumlah zat terlarut dalam larutan dengan melewatkan cahaya ke dalamnya. Sumber cahaya ditransmisikan oleh serat optik ke dalam salah satu prisma dan secara internal akan dipantulkan ke interfaks prisma dan sampel larutan. Bagian cahaya ini akan dipantulkan kembali ke sisi yang berlawanan pada sudut tertentu yang tergantung dari indeks bias larutannya. Cara pengoperasian portable digital refraktometer. Yang pertama, daylight plate dibuka dengan menggunakan ibu jari. Yang kedua, daylight plate dan prisma dibersihkan dengan aquadesk. Kemudian dilakukan penyekakan secara satu arah dan bebas. Yang ketiga yaitu apabila refraktometer sudah lebih dari 3 bulan tidak digunakan, bleaching pemutihan 10% digunakan untuk membersihkan plak-plak yang tersisa atau yang terbentuk. Yang keempat, kalibrasi dilakukan dengan menggunakan aquadesk. Aquadesk diteteskan pada prisma dan jangan sampai ada gelembung. Apabila terdapat gelembung, maka akan mempengaruhi nilai indeks bias sehingga pengukurannya tidak tepat. Yang kelima, mata melihat hasil pengukuran dari eyepiece sehingga ada garis pembatasan antara biru dan putih untuk menunjukkan hasil pengukurannya. Yang keenam, setelah digunakan, prisma dan daylight plate dibersihkan menggunakan aquadesk, kemudian diletakkan secara satu arah dan bebas.
Yang ketujuh, reflektometer disimpan kembali di dalam box atau wadahnya. Saya berterima kasih kepada channel YouTube yang salah satu videonya ada pada video kali ini, yaitu channel YouTube Ajrina Maka, Dirga Biologi Channel, dan phmetermurah.com. Silahkan disupport ketiga channel YouTube tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materinya dari instrumen pengukuran kali ini. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.